Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, yakni antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang terpuji dan yang tercela. Kedua, salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terakhir, yakni adilul Islam. Baik, yang saya hormati Pak Yusri, PDMM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Konawe Selatan. Yang saya hormati guru dan staf tata usaha SMA Negeri 13 Konawe Selatan. Yang saya banggakan teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 13 Konawe Selatan. Serta yang saya muliakan Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, perkenalkan saya Arifsa selaku perwakilan dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya membawakan sebuah pidato yang bertemakan peran generasi muda dalam membangun karakter bangsa. Dewan juri yang saya muliakan, jika kalau kita berbicara mengenai generasi muda, khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi generasi muda pada masa 1900-an. Generasi muda pada saat itu dikenal sebagai generasi muda yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbolis tanah air kebangsaan dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan yang signifikan. Generasi muda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, dan semangat yang tidak sebanding dengan segmentasi usia lain. Oleh karena itu, generasi muda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh pada peradaban masa mendatang. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda pada saat ini? Banyak di antara pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan hal buruk lainnya. Di sisi lain, para pemuda dewasa juga secara pemikiran telah teracuni oleh doktrin-doktrin berbahaya seperti misalnya radikalisme, hedonisme, kritisisme, dan ateisme. Tentu hal semacam itu sangatlah berbahaya bagi generasi muda. Tidak dapat terbayangkan kondisi generasi muda jika pemudanya didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan generasi yang memiliki semangat juang tinggi, berjiwa nasionalis, cerdas, berani, dan religius. Nah, pertanyaannya adalah, masih ada generasi muda dengan jiwa seperti itu di zaman ini? Minta uang? Jawabannya ya, tentu masih ada. Tetapi sama halnya sebuah peradaban, pembentukan karakter tidaklah terlahir dengan begitu saja. Lagi dan lagi, faktor pendidikan menjadi solusi utama dalam menjawab persoalan ini. Sama siapa kamu pribadi? Semuanya Winda. Alhamdulillah pas. Perlu kita ketahui generasi muda
terbaik di awal-awal pembentukan negara Republik Indonesia. Terdahulu juga terlahir dengan sebuah pendidikan yang menjadikan pendidikan sebagai latar belakang mereka, yang mana orang yang berpendidikan akan jauh lebih matang dalam menghadapi masalah yang ada, karena mereka memiliki kecenderungan dalam menemukan solusi setiap masalah yang ada, khususnya di lingkungan sekitarnya. Dan orang-orang yang berpendidikan akan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku buruk dan negatif akan terfilter dengan adanya pola pikir yang berlandaskan pendidikan. Karenanya urgensi pendidikan sangat dibutuhkan dan ditanamkan ke dalam generasi yang ada demi kebaikan dan masa depan mereka. Secara tidak langsung, generasi muda membentuk karakter idealnya yang mana akan berpengaruh pula bagi bangsa dan negara di masa mendatang. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dan pada akhirnya saya mengatakan bahwa peran generasi muda sangat penting dalam membangun bangsa. Dan saya yakin bahwa generasi muda akan menjadi pemimpin yang baik dan menjadi aset terbesar bagi bangsa dan negara di masa mendatang apabila memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang baik. Maka dari itu, untuk orang-orang tua dan guru-guru di luar sana, khususnya Bapak Ibu Guru SMA Negeri 13 Konawe Selatan yang saya cintai dan saya muliakan, agar terus tetap semangat dalam mendidik, membentuk, membimbing kami, agar kami dapat mengambil peran dalam generasi muda yang dapat membangun bangsa dan negara di masa mendatang. Salam generasi muda. Mami jadi presiden. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya berterima kasih atas perhatian serta waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.